Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan berikan komentar Anda agar kami semakin semangat dalam memberikan Anda berbagai insight dan informasi terbaru mengenai dunia pasar modal. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih. Kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Jangan lupa Anda aktifkan loncengnya agar Anda tidak tertinggal setiap kami mengeluarkan video terbaru. Dan langsung saja kita mulai dengan market review dan juga rekomendasi. Jadi market reviewnya adalah untuk hari ini, Kamis 8 Juli 2021, dan rekomendasinya tentu saja untuk esok, Jumat 9 Juli 2021. Kalau kita lihat pada market outlook tadi pagi, kami mengatakan 51% IHSG berada dalam zona hijau karena kami melihat market Amerika dan market Eropa berada di dalam zona hijau. Tapi ternyata market Asia berkata lain, market Asia mengalami penurunan yang cukup tajam ya. Dan akhirnya IHSG yang sebenarnya sejak pembukaan di 6052,804 naik di titik tertinggi di 6080,222, akhirnya ditutup di sesi kedua, masuk ke sesi kedua turun ke zona merah, sempat turun ke titik terendah di 6028,608 dan akhirnya ditutup merah tipis di 6039,896 atau melemah 0,07% atau 4,141 poin. Memang kalau kita lihat IHSG sendiri sepertinya terus berada di dalam zona sideways di 5.900 sampai dengan 6.125. Karena memang saham-saham perbankan yang notabene adalah saham-saham penggerak IHSG ternyata sulit sekali bergerak dan terus-menerus tertekan. Hari ini kalau kita lihat total transaksi menurun jauh daripada kemarin. Hari ini hanya 11,803 triliun. Tercatat 194 saham menguat dan 288 saham melemah. Market capital atau nilai pasar dari IHSG sendiri tergerus ke 7.230,594 triliun. Dan ini merupakan pelemahan hari kedua berturut-turut bagi IHSG. Dan kalau kita lihat hari ini investor asing melakukan net foreign buy di saham-saham di IHSG sebesar 132,14 miliar rupiah, dengan pemimpinnya yang paling banyak dibeli oleh investor asing adalah Bank Rakyat Indonesia Tbk atau BBRI, disusul Bank Mandiri Persero Tbk, BMRI, dan berikutnya adalah Inco atau Vale Indonesia Tbk. Tapi kalau kita lihat memang ketiga bank pemerintah, baik BRI, BMRI maupun BBNI, ada di 5 besar dari saham-saham yang dibeli oleh investor asing. Sedangkan yang dijual oleh investor asing kembali adalah Bank Sentral Asia Tbk atau BBCA dan TLKM sebagai pemuncaknya. Dan kalau kita lihat hari ini kurs rupiah sendiri kembali tertekan cukup deras, tertekan 108 poin atau 0,75% ke 14.571. Tertekannya rupiah inilah yang juga melemahkan IHSG. Kalau kita lihat kurs emas saat ini, emas berada pada posisi 1.813,15 US dollar per troy ounce, dan ini cukup baik ya, kembali mengalami kenaikan. Atau kalau dirupiahkan adalah 849.427. Dan kalau kita lihat dari indeks regional Asia, memang kalau kita boleh berbangga hari ini IHSG adalah yang penurunannya paling sedikit. LQ45 sedikit lebih banyak dari IHSG 0,23% atau 1,939 poin ke 839,922. Padahal kita tahu sendiri kasus COVID-19 di Indonesia sedang ganas-ganasnya, bahkan banyak yang takut IHSG akan langsung jatuh ketika ada PPKM ultra ketat ya, PPKM mikro ultra ketat. Tapi kalau kita lihat sebenarnya di negara-negara yang ada di Asia sendiri, indeks Nikkei 225 Tokyo Jepang terkoreksi 0,88% ke 28.118,029. Hang Seng Indeks Hong Kong terkoreksi 2,89%, sangat besar ini, ke 27.153. Shanghai Composite Index melemah 0,79% ke 3.525 dan Straits Times Index Singapura melemah 1% ke 3.110. Sedangkan opening dari market
Eropa yang baru saja dibuka, kalau kita lihat FTSE 100 Index London melemah 1,32% ke 7.056 dan DAX Frankfurt melemah 1,21% ke 15.503 dan Dow Jones Index Future tampak melemah juga cukup dalam 1,06% atau 367 poin ke 34.201 dan dolar indeks melemah 0,09% ke 92,56. Dari apa yang tergambar, kelihatannya besok Jumat Keramat kembali berbahaya, karena kalau kita lihat market Eropa dan market Amerika merahnya cukup dalam. Dan kita beralih ke rekomendasi 3 buah saham untuk perdagangan esok hari Jumat ya. Yang pertama kita sebutkan disclaimer dulu bahwa rekomendasi ini tidak bermaksud untuk mengajak Anda membeli ataupun menjual saham-saham yang kami rekomendasikan, dan kami tidak bertanggung jawab atas segala hasil yang ditimbulkan, baik segala keuntungan maupun segala kerugian. Dan Anda bisa melihat hasil-hasil rekomendasi kami di Instagram kami yang tertera di kolom deskripsi. Langsung saja kita mulai dengan saham yang pertama, yaitu ARII atau Atlas Resources Tbk. Ya, Atlas Resources Tbk ini memang hari ini ditutup naik cukup tajam 24,46% atau 68 poin ke 346. Sayangnya kelemahan dari ARI ini adalah total transaksinya yang sangat kecil, hanya 1 miliar rupiah saja. Market capitalnya 1,08 triliun. Dan kalau kita lihat selama 1 bulan terakhir ARI bergerak dari 266 sampai 438, dan secara year to date ARI bergerak dari 156 sampai 525. Jadi ARI ini berada di mid area atau di zona pertengahannya. Kemudian kita punya saham yang kedua, kali ini saham dari sektor farmasi. Jadi saham yang pertama kita sebutkan itu adalah saham dari saham lapis 3 ya. Saham yang berikutnya, jadi kami mencoba menganalisa 1 buah saham lapis 3 dan 2 buah saham blue chip. Ya, saham blue chip berikutnya yang kami analisa adalah KLBF atau Kalbe Farma Tbk, sebuah saham farmasi yang hari ini melemah 30 poin atau 2,21% ke 1.325. Sedikit mengejutkan memang dikala banyak sentimen bagus mengenai farmasi, Kalbe Farma justru terkoreksi. Total transaksi untuk Kalbe adalah 43,7 miliar. Market capital untuk Kalbe adalah 62,11 triliun. Secara valuasi Kalbe memang masih mahal karena price earning ratio-nya adalah 21,67. Dan yang sungguh mengherankan adalah Kalbe sudah 4 hari berturut-turut sejak tanggal 5 berada di dalam zona merah. Bahkan kalau kita lihat sejak tanggal 30, 6 hari sudah Kalbe tidak pernah mengalami kenaikan. Dan kalau kita lihat rentang harga bulanan bagi Kalbe adalah dari 1.280 sampai dengan 1.525. Sedangkan secara year to date Kalbe bergerak dari 1.280 sampai dengan 1.960. Ini membuat harga Kalbe Farma saat ini sudah sangat murah sekali baik secara year to date maupun secara monthly. Investor asing tampak melakukan net foreign sale di saham Kalbe sebesar 22,29 miliar rupiah. Dan berikutnya kita punya saham Mitra Keluarga atau Mika, saham yang bergerak di industri farmasi ini. Kalau kita lihat saham Mika hari ini ditutup melemah 2,55% atau 70 poin ke 2.680 dengan total transaksi 97,61 miliar rupiah. Dan secara valuasi Mika juga memang masih mahal. Price earning ratio-nya adalah 30,17 dengan market capitalnya adalah 38,18 triliun rupiah. Dan Mika sendiri memang sudah 3 hari tidak pernah mengalami kenaikan, dan rentang harga bulanan Mika adalah dari 2.410 sampai dengan 2.890. Secara year to date Mika bergerak dari 2.400 sampai dengan 3.220. Investor asing tampak melakukan net foreign buy sebesar 16,28 miliar rupiah. Nah, kami memiliki support dan resisten untuk ketiga buah saham yang kami sudah sebutkan tadi.
Yang pertama-tama untuk ARI, kami memiliki trading range dengan support 278 sampai dengan 438. Jadi trading range kami untuk ARI adalah 278 sampai 438. Kemudian Kalbe Pharma atau KLBF, kami memiliki support di 1300 sampai dengan 1480. Jadi trading range untuk KLBF adalah 1300 sampai dengan 1480. Sedangkan untuk mitra keluarga atau MIKA dengan trading range dari 2610 sampai 2840 ya. Jadi supportnya 2610 dan resistennya ada di 2840. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Anda semua. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia, dan jangan lupa untuk selalu berusaha berbahagia. Sampai jumpa.